Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati Buya Dr. Andes Haji Muhammad Royanta SPDI MPD beserta Ibu yang hadir menyertai kita, seluruh abi dan umi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seluruh siswa siswi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Madinatus Salam Sumatera Utara yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan. Ada dua hal yang paling sulit biasanya untuk dilakukan oleh setiap kita manusia. Ada dua hal. Mana yang dua itu? Yang pertama, merubah satu kebiasaan. Yang kedua, membiasakan sesuatu yang sudah baik. Ini dua hal ini sulit dan berat untuk dilakukan biasanya oleh setiap manusia. Sekali lagi, yang pertama, merubah satu kebiasaan. Baik, kebiasaan itu ada dua. Pertama, kebiasaan yang baik. Yang kedua, kebiasaan yang buruk. Kalau dia kebiasaan baik, itu tidak perlu dirubah lagi. Teruskan dan pertahankan. Seperti kalian umpama punya kebiasaan setiap malam belajar, teruskan. Kalian punya kebiasaan umpama setiap habis subuh baca Quran, teruskan. Umpama setiap hari Jumat di sekolah kita tercinta ada kegiatan infak bersama, teruskan. Kalau itu kebiasaan yang baik, teruskan, jangan dirubah. Bahkan lama-kelamaan kebiasaan itu akan menjadi karakter kamu yang menyatu dengan diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau kebiasaan buruk, ini amat sangat sulit sekali untuk dirubah, kecuali jika disertai niat, tekad yang kuat. Apa contoh kebiasaan buruk? Asal belajar di sekolah cerita. Di sini nggak ada, insya Allah nggak ada ya. Cerita ketika belajar itu baik atau buruk? Buruk. Sulit itu menghilangkannya. Pindah pun dari satu sekolah ke sekolah lain, itu juga nanti. Contoh yang kedua, asal kegiatan belajar mengajar berlangsung, dia punya kebiasaan apa? Modom. Apa modom? Tidur. Pindah pun nanti, naik ke sekolah manapun, itu juga nanti. Sulit untuk merubahnya. Paham ya? Paham kira-kira? Nah, tapi karena itu buruk, kita mesti berusaha untuk merubahnya. Kalau kita punya niat dan kesungguhan. Contoh, di luar Ramadan kita punya kebiasaan setiap siang hari pasti makan dan minum, betul? Di luar Ramadan kita punya kebiasaan makan dan minum, sulit itu meninggalkannya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, ada kewajiban puasa, bisa kita melakukannya. Kalau satu, punya niat, yang kedua punya kemauan yang kuat, betul nggak? Biarpun umpama bapak kalian kerjanya berat, apa contohnya? Narik beca. Apa contohnya? Nyupir. Apa contohnya? Bangunan. Berat nggak itu? Tapi kalau ada niat,
dan tekad, kemauan, insya Allah sanggup. Banyak contoh jamaah ustadz, kerjanya bangunan tapi puasa jalan terus. Kerja oke, karena ada niat. Tapi kalau nggak ada niat, ini yang sulit. Biarpun hari-harinya di rumah, pekerjaannya tidak berat, tapi karena nggak ada niat, maka niscaya dia tidak akan sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Betul nggak? Contoh, Ustaz pernah jumpa sama bapak-bapak lagi nunggu angkot, mau kerja ke Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Mau kemana? Mau ke Medan. Ngapain kerja? Ngapain Pak? Kerja Ustaz. Puasa Bapak? Puasa. Kok bawa bontot? Jogo-jogo. Nah ini contoh. Berarti tidak niat. Masa puasa kok bawa bontot? Ya kan? Berarti nggak niat. Maka oleh karena itu, kebiasaan buruk yang ada pada kamu bisa kita rubah asal ada niat serta kemauan yang kuat. Setuju? Tapi kalau itu kebiasaan yang baik, teruskan dan dipertahankan. Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang sulit dalam hidup ini merubah kebiasaan. Termasuk guru ngajar main HP itu baik atau jelek pagi? Jelek ya, sulit itu merubahnya. Hingga ustaz ceramah pun main HP juga dia. Itulah karena kebiasaan yang tidak baik tadi. Nah, sulit merubahnya, sulit. Tapi bisa asal ada niat, betul? Baik, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Satu. Yang kedua, apa yang sulit yang kedua yang biasa dilakukan oleh setiap manusia? Membiasakan satu perbuatan yang sudah baik. Ulang, membiasakan satu perbuatan yang sudah baik. Contoh, alhamdulillah selama 2 minggu kegiatan belajar mengajar di sekolah kita tercinta, selama bulan Ramadan kamu punya kebiasaan baru. Betul atau betul? Apa kebiasaan barunya? Yang pertama, setiap masuk kalian langsung melaksanakan kegiatan tadarus Dua, habis baca Quran, kita lanjutkan dengan sholat duha. 3, habis sholat duha, kita lanjutkan dengan kegiatan kultum. Pertanyaannya, baik nggak itu semua? Baik. 2-3 hari terakhir, seminggu terakhir, di sekolah kita adakan kegiatan gerakan sedekah sukarela dalam rangka untuk memberikan bantuan, sumbangan, donasi kepada teman-temanmu yang yatim dan duafa. Alhamdulillah, inilah hasilnya, betul? Baik enggak ini? Ustaz tanya lagi, baik tidak? Kira-kira apa yang sudah kita lakukan selama 2 pekan ini perlu nggak dibiasakan? Perlu nggak dipertahankan? Maka oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan yang baik seperti ini, terutama untuk kamu, andai pun nanti sudah libur nanti dari sekolah ini, pesan Ustaz, 1, tiada hari tanpa membaca walaupun cuman 1 halaman, walaupun cuman 1 ayat, usahakan tiap hari baca. Usahakan tiap hari baca. Dengar, ini kisah menarik ini kisah menarik. Dengar. Seorang santri pernah nanya sama kiai, katanya kalau orang baca Quran nggak tahu makna, katanya percuma, sia-sia. Kata kiai, siapa bilang? Banyak yang bilang gitu kiai. Nggak betul itu, biarpun tak tahu makna tetap ada manfaatnya, tetap ada pahalanya. Sekarang gini aja, kau ambil keranjang sampah,
Nah, kau ambil keranjang sampah yang bambu itu, tahu? Kau ambil air di sungai, penuhkan air ke dalamnya, kemudian isi, bawa ke rumah ustadz, bawa ke rumah kiai. Siap kiai, begitu diisi penuh, dibawa baru 5 meter, air tadi pun habis. Coba lagi, dicoba lagi. Diisi penuh, diangkat 5 meter, habis. 10 kali dicoba, habis. Apa kata si santri? Kiai, boleh nggak ditukar pakai ember? Nggak bisa, pakai itu saja. Nggak bisa kiai, pasti habis terus. Coba, mungkin kurang kuat kau larinya. Lebih kuat lagi kau jalan. Ini saya sampai ke rumah kiai. Dicoba, isi penuh, lari, nggak juga sampai. Belum sampai, air pun sudah. Apa kata si santri? Putus asa. Kayaknya putus sia-sia yang saya lakukan kiai. Kenapa? Nggak berhasil. Siapa bilang sia-sia? Pasti ada manfaatnya. Apa kiai? Jago perhatikan keranjang sampah tuh. Perhatikan. Perhatikan. Tengok. Perhatikan. Tengok. Tengok itu. Kenapa kalian itu? Toh, tengok toh. Tengok Apa toh. kata si santri? Iya ya. Kata kiai, ada nggak perubahan pada keranjang sampah itu? Ada kiai. Apa? Tadi keranjang sampah ini kotor. Karena terus kuisi air, sekarang keranjang tadi jadi bersih. Begitu juga lah perbandingan orang yang selalu baca Quran. Kalau sering dibaca, hati menjadi bersih, pikiran menjadi bersih, menerima ilmu pun sangat mudah. Paham? Contohnya anak Buya sendiri. Maaf saya bongkar Pak Haji. Siap, Adib. Waktu di Mawaridus Salam, rankingnya ranking 30 dari 30. Paten itu. Sekarang pindah ke pesantren Nur Ar-Rodiyah, fokus tahfiz Quran. Tiap hari, tiap siang, tiap pagi, tiap malam baca Quran. Pengaruh baca Quran, hati bersih. Sekarang ranking berapa Pak Haji? 30 ranking masih. 5. Bayangkan, dahsyat nggak itu? Dahsyat nggak? Tepuk tangan dulu. Udah jadi ustaz pun di masjid kita kemarin khotib Jumat. Pengaruh Quran karena sering dibaca. Apa manfaat sholat duha yang sering Ustaz sampaikan? Apa? Untuk memperlancar rezeki. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Jika rezekiku masih di bumi, keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Jika rezekiku masih sedikit, banyakkanlah. Jika rezekiku masih sulit, mudahkanlah. Itu doa diajarkan para ulama. Makanya kalau kalian jaga sholat duha, insya Allah rezeki kalian lancar. Rezeki kalian lancar. Kalau Abi dan Umi rajin 2 tiap hari, insya Allah sertifikasi cepat memanggil mereka. Betul. Demi Allah. Betul. Cuman itulah yang 2, cuman Pak Salman kemarin Ustaz tengok. Ya mudah-mudahan Pak Salman cepat dipanggil Allah. Belum selesai. Kan Allah semua yang menggerakkan panitia, itu ya maksudnya. Kan salah paham dulu kalian. Allah menggerakkan panitia supaya Pak Salman dipanggil ke sana. Sertifikasi maksudnya. Rajin sholat, kalian pupuk kesuksesan kalian itu dari sekarang. Begitu kita perlu baru datang minta. Kira-kira kita yang didatangi ngasih nggak? Gini aja lah. Kalian punya saudara, udah sekian tahun nggak pernah datang, Lebaran nggak pernah datang, tiba-tiba datang mau ngutang, biasa itu ya, kalian kasih Bu, mikir, enggak lah, tahu mau perlunya aja baru datang, asal nggak ada perlu nggak datang. Begitu datang karena ada perlu, mengutang rumahnya, maaf lah, I'm sorry. Tapi kalau memang tiap hari dia datang, sering berkunjung, sering bersilaturahmi, kali ini datang, Kak, tolonglah bantu, anakku belum beli baju Lebaran. Oh, nggak apa-apa, nah. Nanti kalau ada rezeki balikan, kalau nggak apa-apa. Pasti itu, karena hubungan sudah dibangun dengan baik, betul nggak? Betul nggak? Sama Allah pun begitu. Sering udah kita deketi Tuhan, kita sering deketi, kita bujuk melalui ibadah. Dari sekarang kalian pupuk hubungan mesra dengan Tuhan. Insya Allah tiba masanya nanti, tidak mustahil lahir dari alumni Madinatus Salam ada yang jadi pejabat, amin. Ada yang jadi konglomerat, amin. Ada yang jadi wali kota, amin. Apalagi ulama, amin.
Gak mustahil itu kalau dari sekarang hubungan kedekatan kita sama Allah sudah kita mulai, kita bangun dari sekarang. Tiba masanya nanti Allah kasih. Sebab Allah mengabulkan doa itu nggak spontan. Allah tunggu masanya. Contoh ya. Ustadz waktu mula-mula kuliah, doa Ustadz apa? Tahun 2000 nih, ya Allah berikan aku rezeki supaya aku bisa beli kereta. Karena nengok kawan-kawan kuliah naik kereta, dahsyat enak. Kalian lah beruntung masih sanawiyah udah naik kereta. Ustaz sampai kuliah belum ada naik kereta, naik angkot ke Pancing. Pernah satu semester naik sepeda baru lumayan. Ini sepeda tahun lama, Sirait Siregar. Itulah doa Ustaz. Sampai mimpi ngayal adalah orang kaya pemurah ngasih aku kereta satu, saking kepinginnya. Sudah berdoa. 2000 berdoa, 2001 berdoa, 2002 berdoa, 2006 baru makbul. Begitu Ustaz nikah bulan 2 tanggal 5, persis nikahnya siapa lupa. Tanggal 5 bulan 2, Ustaz pun tanggal 5 bulan 2 tahun 2006 nikah, seminggu kemudian terbeli kereta PGR. Di situ makbulnya 6 tahun baru makbul. Karena menurut Allah ini yang cocok setelah Ustaz punya istri. Kenapa? Karena mungkin kalau Ustaz sejak kuliah udah punya kereta, menurut Allah mungkin Ustaz nggak jadi Ustaz. Kenapa? Bakal boncengin cewek aja kerjanya, ya kan? Bisa jadi. Setelah nikah, alhamdulillah sudah halal. Nah itu, jadi dari sekarang kalian pupuk kesuksesan kalian melalui apa? Hubungan kemesraan kalian dengan Allah melalui ibadah. Di samping 5 waktu, duha. Habis nanti lebaran, masuk kembali normal. Ustaz tengok siapa yang tetap membiasakan duha, yang sudah kita biasakan selama 2 pekan di musola yang kita cintai. Mudah-mudahan yang rajin duhanya sukses masa depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ini saja. Yang baik-baik itu mesti dibiasakan, walaupun nanti kalian akan menemukan kesulitan. Nah, kalian biasakan yang sudah kalian amalkan, yang baik-baik selama di sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz